kan aku banyak lihat orang podcast karena kasih motivator segala macem, dan banyak juga yang aku lihat sendiri ini orang jago motivator orang, tapi dalam kehidupan keluarga dia hancur lebur. Nah, kepingin tahu nih seseorang Mary Riana ini yang udah terkenal motivator kelas atas. Aduh. Dan banyak memotivator anak-anak muda sekarang, itu kehidupan keluarganya apakah seperti yang dimotivator seorang Mary Riana kepada orang lain? Maksudnya ya mungkin anak-anak atau ya lingkungan pribadi. Kalau boleh tahu nih. Iya, boleh dengan senang hati. Karena nanti gini loh sis, di luar tuh juga banyak gosip untuk ke motivator yang lain, bukan cuma satu orang Mary Riana. Cuma jago ngomong doang. Aslinya juga nggak begitu, hanya demi podcast doang gitu loh. Nah itu bagaimana? Iya. Thank you. Tanggapannya? Sudah menanyakan hal itu. Kalau buat aku pribadi, pernah ditanya orang nggak nih? Pernah nggak ya? Pernah, kadang-kadang juga pernah. Kadang-kadang pernah. Apalagi misalnya kayak orang, sebenarnya aku mau bilang satu hal yang sebenarnya aku paling nggak suka tuh nasihatin orang. Karena aku sendiri merasa bahwa siapalah aku juga belum punya hak untuk bisa nasihatin hidup orang lain. Karena setiap hidup orang itu kan bukan cuma kayak satu frame ini doang. Ini kan ada sebelumnya, ada sesudahnya, ada hal-hal yang sebenarnya nggak kita tahu gitu. Jadi di dalam prinsip aku tuh aku nggak pernah punya pikiran mau nasihatin siapapun juga gitu. Nah tapi ketika dari sejak mungkin mungkin kayak berapa belas tahun yang lalu, 18 tahun yang lalu, ketika pertama kali mungkin aku diminta boleh dong sharing, jadi keynote speaker, jadi pembicara. Dulu masih di Singapura, waktu itu umur aku masih baru berapa, 24 tahunan. Wah, hebat, gitu. Luar biasa. Tapi pada saat itu di bayangan aku apa yang aku punya, maksudnya kan aku bukan siapa-siapa pada saat itu. Ya mungkin ada prestasi, memang ada, tapi akhirnya yang aku pikirin adalah oke, at least walaupun aku nggak tahu banyak hal, tapi at least aku hanya men-sharingkan apa yang aku punya. Yang aku punya adalah pengalaman, kisah hidup. Yang aku punya adalah kegagalan-kegagalan. Ya udah, jadi awal mulanya tuh ya aku cuma cerita aja. Cerita bagaimana dulu gara-gara kerusuhan aku berjuang merantau, cerita apa yang aku pikirkan pada saat itu, apa yang aku lakukan gitu. Jadi I'm not telling them what to do, but I'm just sharing with you what I've done. Itu prinsip aku. Jadi aku nggak pernah kayak membagikan sesuatu yang nggak pernah aku lakukan dan nggak pernah aku yakini. Jadi semua hal yang aku bagikan tuh sungguh-sungguh at least aku pernah ngalamin, atau enggak itu ya aku yakini gitu, kepercayaan aku, belief aku, pengalaman aku, prinsip-prinsip hidup aku gitu. Nah, dan kalau ngomongin tentang parenting, kalau sis Helena perhatikan to be detail, sebenarnya saya tuh nggak pernah ngajarin parenting. I never, dan saya yang aku ajarin, kalau misalnya pun aku diminta untuk ngajar dan aku bagikan tuh selalu aku ngajarinnya ke anak-anaknya, bukan ke parentsnya. Karena I believe setiap parents itu punya caranya masing-masing. Saya parents tapi aja banyak disukai oleh orang-orang tua. Aku aja sebagai parents, cara aku ngajarin ke anak yang satu sama anak yang satu itu totally beda gitu. Apalagi orang lain gitu. Jadi aku paling apa ya? Aku nggak pernah mau ngajarin parenting, karena menurut saya parenting itu nggak bisa diajarin, karena setiap manusia tuh berbeda gitu. Nah, tapi yang biasanya aku bagikin tuh ke anak-anaknya, gimana supaya anak ini bisa punya kepercayaan diri. Karena aku pernah berada di saat-saat seperti itu, saat-saat remaja di mana ngerasa bukan siapa-siapa, ngerasa kok aku muka bulet banget sih dulu, kok jelek banget sih, kok ngomong bahasa Inggris belepotan sih gitu. Karena aku pernah berada di dalam posisi itu, jadi aku bisa relate dan aku bagiin gitu ke mereka apa yang aku alamin gitu. Dan mungkin dengan seperti itu anaknya bisa relate, anaknya bisa bisa lebih confident, dan akhirnya orang tuanya lebih happy gitu. Tapi kalau diperhatikan sih, I'm not doing parenting. Anak-anak juga bisa diomongin nggak di rumah gitu? Oh, nah justru itu satu hal yang saya sangat syukuri sih. Maksudnya saya sangat bersyukur bahwa punya suami yang udah nikah 18 tahun dan kita sama-sama spending time with our kids. Bersyukur punya 2 anak. Anak saya yang paling besar itu 14 tahun sekarang. Cewek.
lagi masa-masa remaja. Iya. Jadi mamanya selain kasih motivasi ke anak-anak orang lain juga anak sendiri juga ya? Iya, dan anak yang kedua umur 11 tahun gitu. Ya bersyukur mereka bisa mandiri, mereka bisa belajar sendiri dan juga berprestasi di sekolah. Tapi yang paling aku syukuri sih mereka tetap komunikasi ya, ngobrol. Jadi satu hal yang saya curhat semua juga ya. Betul, itu yang tadi si Selena bilang itu aku percaya banget sih untuk bisa spending time dan ngobrol sama anak-anak. Jadi setiap malam kita tetap masih ada quality time bareng, ngobrol bareng sebelum tidur. Ngobrolin yang nggak penting. Ya karena kalau itu nggak dibiasakan dari kecil, susah. Nanti di saat-saat penting dia nggak mau ngobrol sama kita. Aneh. Gitu. Jadi I'm doing my best untuk meraise my teenager. Bagus. Dan ya itu mulai ngobrol, nanya kamu lagi suka sama siapa atau enggak, ada yang suka sama kamu enggak, ada deketin atau enggak, lagi gitu deketin ya? Atau enggak, how's your friend gitu kan. Sama anak gue juga kalau lagi pacaran, mam ini lagi kejar nih, terus mami lagi mau putus nih gini nanya dulu kenapa putus gitu loh. Jangan dong, kan mami udah sayang tuh. Iya nggak cocok mam gini ya udah deh. Tapi aku tetap baik sama mantan pacar aku loh. Oh iya. Sebenarnya panggil aku mami. Oke. Sampai sekarang. Wow. Jadi asal aku ulang tahun apa semua selalu ucapin. Iya. Cuma kadang aku mau ngundang, kadang nggak enak. Kalau anakku udah punya pacar lagi, terus aku undang mantan pacarnya. Jadi kayak aneh gitu loh. Jadi rasa tapi tetap dekat. Mami baik-baik aja ya, kamu baik-baik aja kan gitu. Iya. Semua panggil aku mami. Wow, so nice. Iya. Jadi itulah yang a cool mom. Oh ya, a cool mom. Aku juga orangnya yang kayak ya enjoy aja gitu. Oh, jadi, satu lagi hampir lupa. Karena aku punya program, jadi anak aku semua diikutin. Oh, jadi anak-anak juga ikut program. Harus jadi dong. Ngikutin terus. Tapi bagus karena kan apalagi kalau misalnya kayak maksudnya selain di kelas dan ngajar dan camp. Iya, jadi dari sejak batch pertama ketika usianya udah cukup sampai sekarang setiap 6 bulan berarti kan dia ngikut. Tetap ngikut ya. Semoga kan dengan itu dia bisa tetap dengar, tetap tahu. Iya, bagus sih, bagus. Dan bisa terus terconnected lah. Inilah motivator yang paling baik. Aduh, semua orang pasti berusaha untuk menjadi. Aku tuh be honest dari dulu kalau motivator itu aku jarang mau denger. Apalagi kalau aku udah dengar kabar, oh dia sendiri tuh cerai tuh sama bininya gini ya, sama anaknya nggak diakui begini. Ya kita nggak usah sebut namanya segala macam. Iya. Aku langsung nggak respect gitu loh. So bagi gue lu mending gak usah motivator deh. Tapi dengan seorang Mary Riana nggak tahu kenapa aku bisa every day. Wow, gue gak bohong nih, every day. Thank you. Every day aku bisa liatin IG-nya, aku bisa bacain, aku sampai yang burung elang lah, yang apa semua aku lihat, yang ada ibu-ibu jualan telur, semuanya aku tahu loh. Semua aku ikutin, karena aku lihat kayaknya ini beda, gitu loh. Aku demen banget. Thank you. Tetap jadi motivator yang baik buat semua orang. Amin. Walaupun itu jangan buat anak-anak doang dong, buat orang tuanya juga. Karena orang tua kan nggak tahu ngajarin anaknya gimana. Iya, sama-sama. Kalau sama-sama orang tua itu saya selalu bilang kita saling belajar sih. Iya, karena ya itu, karena bagi saya orang tua itu ya kita sama-sama berproses sih. Karena anaknya tiap orang kan berbeda kan. Tapi yang paling kalau udah penting, agak dewasa kita kayaknya mau masuk sekarang belajarnya susah ya. Susah untuk ngedidik anak orang lain kalau dia udah dewasa. Itu kayaknya tantangan buat Mary. Iya, banyak berbagi, banyak sharing aja sih. Iya sih. Iya. Harus tetap sukses. Amin. Tetap berkarya. Sama. Aku lihat semuanya dari balon ini udah masuk akal banget ya. Kok kreatif banget ya bisa mikirin begitu gitu loh. Karena ya kan terus apa ditetesin ke air gitu. Itu yang bikin aku jadi kayak waduh ini bener banget kok bisa kepikiran ya gitu loh ya kan. Iya. Thank you. Aku udah nonton semua dari balon dikempesin, ditusuk, ini mudah ditusuk, ini ditempelin apa? Di sini tuh buatnya. Iya makanya. Jadi ini kok Mary Riana-nya beda sama motivator lain gitu loh. Itu yang bikin kamu sukses dan banyak dilihat orang termasuk aku. Amin. Aku nggak pernah, sebenarnya sama seperti kayak si Selena, nggak pernah membuat julukan Crazy Rich. Jadi again motivator itu orang bagi saya is just a title kan, maksudnya sebenarnya tujuan saya pengen berbagi message yang positif aja gitu. Itu bagus sih. Cuma mungkin kalau orang mikirnya kalau gitu motivator gitu, padahal kan sebenarnya
aura positifnya buat semua orang. Motivator cuma biar gampangnya gitu. Ya udah sebutnya itu aja. Kadang barang-barang di sekitar kita tuh banyak yang kita nggak tahu itu dijadiin buat Mary Riana tuh seperti contoh, ini begini, ini begini. Aku nggak kepikiran ya dia. Kok aku nggak kepikiran bisa begini ya gitu loh. Mencoba luar biasa sih, stay relevan. Sama-sama. Luar biasa. Itu jadi aku yang kita nggak bosan nontonnya. Thank you. Dan semuanya tuh masuk di akal buat saya. Karena aku orangnya terlalu gimana ya, terlalu berpikir begini loh, oh kalau mau masuk di akal gue denger nih. Kalau nggak mau masuk di akal lu mau ngomong apa juga gue nggak denger. Karena terlalu apa sih namanya tuh ya? Apa? Bukan ego ya, keras kepala juga bukan ya, apa ya? Kalau menurut aku orang ngomong cuma jago ngomong doang gitu loh ini. Karena kadang ngomong kan orang berbicara tapi tanpa barang-barang, tanpa contoh-contoh gitu. Kalau sis Mary Riana kan ada contohnya, ada ininya, jadi nggak bosen gitu. Iya, ya sama-sama lah kita. Karena karena kan mungkin kita berproses ya. Iya. Pernah ngerasain sakit hati juga pernah. Pernah ya? Pernah dong. Gua kira hidup lu lancar-lancar aja nih. Makanya sebenarnya to be honest, hampir semua yang saya sharing di spoken word atau tulisan-tulisan saya itu ya dari hasil kontemplasi. Jadi kayak video paling banyak di YouTube saya tuh ketika kamu sedih dan menderita. Ada juga ketika kamu dikhianati. Itu udah pengalaman. Kayak burung gagak itu analogi yang saya buat, yaitu precisely karena saya pernah mengalami masa-masa di mana ya itu. Itu yang tadi saya bilang, saya begitu lihat burung gagak, oh iya ya, nggak usah didengerin, betul kan? Kan tadi kayak si Mary tanya gimana tanggapan saya, ya saya belajar jadi burung gagak, jadi burung elangnya, sorry. Jadi banyak gagak matung ngomongin saya apa, saya tetap terbang tinggi, biarin aja dia jatuh sendiri. Iya. Ya kan dia jatuh sendiri, ya udah. Jadi kalau ditanggapin kan jadinya berantem. Nggak perlu kasih perhatian. Iya. Karena emang tujuannya itu kan, tujuannya supaya kita kasih perhatian. Supaya dia jadi seneng ya gitu ya. Diemin aja, kalau diemin kan nanti dia ini nggak asik nih, benar, nggak terusik, ganggu yang lain aja deh, ya udah. Itu seperti pelajaran yang aku ini ya, kalau kita namanya pohon semakin tinggi, angin semakin kencang. Selama kamu bisa berdiri tegak lagi, walaupun diterpa apa, berarti udah mantap. Tapi kalau kamu di angin ini aja udah langsung rubuh, sama seperti gagak kan sebenarnya. Jadi aku selalu berpikir begitu, ya udahlah, mungkin aku sudah semakin banyak jadi perhatian orang, dan Mary Riana juga banyak perhatian orang, pasti juga yang oceh-ocehan, minus-minusnya juga banyak, negatifnya banyak. Nggak apa-apa, kita tetap buka sayap, tetap terbang tinggi. Amin. Kita tetap jadi pohon yang tetap menjulang tinggi. Yang penting pohonnya tetap berbuah, buahnya bisa berguna untuk banyak orang, bagi banyak orang. Benar. Itu aja sih yang penting. Setuju. Amin. Thank you Elena Lim. Makasih banget udah ngundang gue kemari. Aku yang thank you banget. Ini gue bener-bener happy banget diundang. Aku banyak diundang banyak orang tapi nggak mau datang loh. Oh, maka aku thank you banget sis Elena mau datang. Iya, makasih banyak. Thank you banget sis. Thank you for being real. Thank you for being you. This me and this you. Sukses selalu buat Elena. Thank you. Sama-sama.